Selamat pagi, Mama, Papa, anak-anak, Bapak dan Ibu guru, serta karyawan SD Putra Nirmala. Bertemu kembali di renungan pagi Sekolah Katolik SD Putra Nirmala. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik adanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menikmati hari yang baru ini dan dapat menikmati firman-Mu. Biarlah kami mengetahui apa yang menjadi petunjuk bagi kami umat-Mu. Semoga firman yang akan kami nikmati di hari ini dapat menjadi penerang di dalam kehidupan kami semua. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Dan 3 kali pula Petrus menjawab, "Aku mengasihi engkau." Mengapa Yesus mengajukan pertanyaan yang sama sampai 3 kali kepada Petrus? Bukankah tanpa jawaban dari Petrus pun Yesus sudah tahu segalanya? Pertanyaan tersebut adalah ajakan kepada Petrus untuk melihat kembali seberapa besar kasihnya terhadap Yesus. Yesus membutuhkan jawaban yang sungguh lahir dari hati Petrus yang terdalam, yang akan menyingkap apa makna Yesus bagi dirinya. 3 kali melambangkan pemurnian yang dialami Petrus. Demikianlah kasih harus selalu dimurnikan
sampai sungguh-sungguh lahir dari hati yang terdalam, yakni hati yang dipenuhi oleh kasih itu sendiri. Pribadi yang mengasihi bukan berarti pribadi yang tidak memiliki kelemahan. Kita belajar dari kasih Petrus kepada sang guru. Ada tahap di mana Petrus sungguh jatuh dalam penyangkalan. 3 kali menyatakan bahwa ia mengasihi Yesus. 3 kali pula Petrus telah menyangkal Yesus. Namun, kasih melampaui semua kelemahan manusia. Pernyataan Petrus akan kasihnya terhadap Yesus adalah juga pernyataan kesiapsediaan untuk menjadi pewarta kasih Yesus yang tangguh. Pertanyaan yang sama juga diajukan Tuhan kepada kita. Sebab kita menyebut diri sebagai pengikut-pengikutnya. Kiranya pertanyaan itu terus bergema dalam batin kita. Saat kita kuat dan bahagia, menjawab ya akan terasa mudah. Sebab kita tengah merasakan kasih dan kebaikannya. Namun saat badai pencobaan menghadang hidup kita, apakah kita masih mampu mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan? Jika kita sadari dengan mata iman, sesungguhnya justru pada saat-saat sulit, Tuhan semakin membuka diri agar kita datang kepadanya. Kasih Tuhan itu sempurna dan tidak terbatas. Meski tahu betapa lemah dan berdosanya kita, Ia tidak pernah berhenti memberikan berkat. Sama halnya dengan perjalanan iman Petrus. Meski menyangkal Yesus, kasih Yesus terhadapnya tidak berubah. Yesus justru mendatangi Petrus agar muridnya ini semakin yakin akan kekuatan kasih. Dari Petrus kita belajar untuk berani memperbaharui diri, yakni bangkit dari semua kelemahan dan dosa-dosa kita. Dari Petrus pula kita belajar berkomitmen untuk selalu mengarahkan hidup kepada Tuhan. Dengan ini tantangan tak lantas menggoyahkan iman kita, tetapi justru menjadi semangat yang terus menggelora, sehingga kita dapat menyatakan kasih Tuhan itu kepada sesama. Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami senantiasa mendapatkan kasih-Mu yang tak terbatas. Terima kasih untuk semua pendampingan yang Kau berikan kepada kami melalui orang-orang yang sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk segala rencana-Mu pada diri kami. Buatlah kami untuk semakin menyadari kasih-Mu dan semakin meneguhkan iman kami untuk senantiasa selalu mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Kami akan meneladani Petrus. Semoga Engkau senantiasa membimbing kami untuk menjadi lebih mengasihi-Mu seperti Petrus yang senantiasa mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami sepanjang hari ini. Semoga kami senantiasa bisa mengasihi sesama kami yang ada di sekeliling kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Papa Mama, anak-anak, Bapak Ibu guru, serta para karyawan Sekolah SD Putra Nirmala yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Dadah.